Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Viviani. Ini buku saya yang pertama kali. Saya beri judul Seri Yin Yang dan 5 Unsur dari Teori Dasar Ilmu Pengobatan Cina. Jadi ini buku yang pertama kali saya tulis karena bagi saya, betapa pentingnya ilmu yin yang dan 5 unsur ini. Saya dulu sebelum kuliah itu sudah mempelajari yin yang dan 5 unsur, tapi belum mengerti juga. Begitu kuliah juga masih samar-samar walaupun 3 tahun. Itu kalau tidak dengan membaca sendiri begitu banyaknya, ditambah ilmu-ilmu yang lain selain ilmu TCM pengobatan tentang yin yang dan 5 unsur ini sebagai tambahan bagi saya saat itu. Jadi pertama kali yang ada di otak saya untuk menulis adalah yin yang dan 5 unsur. Karena yin yang dan 5 unsur ini bagaikan senjata nomor 1 bagi seorang penterapi. Seseorang yang mengaku sebagai pengobat tradisional, kalau tidak punya ilmu tentang yin yang dan 5 unsur ini, maka akan bingung menghadapi pasien. Ketika pasien datang, dia akan kebingungan memilih, paling tidak seperti ini. Jadi ketika di dalam ilmu pengobatan ini, kita harus mengerti ilmu diagnosa. Terus ketika kita sudah mendiagnosa, pasien itu begitu datang, itu kita kumpulkan kan data-datanya. Data-datanya apa saja? Status pasien. Nanti di sini akan terkumpul lidahnya bagaimana? Lidahnya, wajahnya, semangat, se-nya bagaimana, terus dia pipisnya bagaimana, demam atau tidak, kedinginan atau kepanasan, yang dia rasakan umpamanya nyerinya nyeri bagaimana, tempatnya di mana, itu nanti mengindikasikan diagnosa yang tersendiri. Nah, di sini kita butuh ilmu yin yang dan 5 unsur. Seperti umpamanya pasien, lidahnya. Lidah pasien berwarna merah atau pucat, atau ungu, atau apa. Kalau merah umpamanya, oh berarti ini masuk ke panas. Panas itu kalau di dalam yin yang masuk ke yang. Berarti orang ini cenderung ke yang. Lah, kita lihat lagi ininya. Masing-masingnya itu sama semua yang, atau di sini pipisnya masih bening atau sudah kuning. Kalau kuning itu juga yang. Kalau semuanya ada demam umpamanya, ada demam tinggi, masuk yang lagi, masuk ke panas lagi. Terus nyerinya bagaimana? Ini masuk ke yin atau yang? Masuk ekses apa defisien? Nah, ini kita butuh yin yangnya di sini. Nah, ini campur antara yin dan yang, atau cuma yang saja atau yin saja. Nah, ini kalau kita udah tahu yang atau yin, kita nanti akan bisa memilih terapinya. Terapinya kalau ini yang umpamanya cenderung panas orangnya, nggak mungkin kita memilih terapi yang bersifat panas juga. Karena panas ketemu panas akan tambah terbakar orangnya. Di sini penentuan terapi, kita akan menterapi orang ini pakai moksa dipanasi, atau pakai sekedar akupuntur saja, atau pijat saja, atau cocok dibekam, atau tidak cocok dibekam. Itu harus kita tahu yang dan yin-nya. Kalau 5 unsur umpamanya di sini, lidahnya masuk unsur apa? Yang sakit, yang kelainan ada di area mana? Areanya kayu,
liver atau areanya jantung atau areanya ginjal. Nah, masing-masing organ itu di dalam ilmu pengobatan Cina ada yin dan yang-nya. Dia masuk yin atau yang, dan dia itu masuk 5 unsur. Itu unsur yang mana? Kita nanti akan tahu, oh ini organ yang sakit umpamanya liver. Kalau kita tahu 5 unsurnya, kita akan tahu dari mana penyakit pasien ini berasal sebenarnya. Atau memang benar-benar livernya, atau livernya itu tertekan karena organ yang lain, atau bagaimana. Nah, untuk terapinya juga seperti itu. Yang dan yin-nya, umpamanya herbal. Ini orangnya panas, dikasih herbal panas. Apa enggak terbakar orangnya? Malah tambah parah. Nah, anjurannya kita juga butuh ilmu yin dan yang. Kalau orangnya yang, kita akan menganjurkan makanan-makanan yang bersifat yin atau yang. Tentunya kita akan memakai yang yin, yang bersifat lebih dingin, kan seperti itu. Nanti kita pelajari ini yin apa, yang apa, ini masing-masing kita akan pelajari. Tetapi ini gambarannya. Kalau di sini diagnosanya umpamanya benar, tapi terapi salah, terus ini anjuran salah, apakah pasien akan sembuh? Tidak akan sembuh. Malah akan timbul penyakit yang lain lagi. Penyakit komplikasi. Kitalah yang mengakibatkannya. Umpamanya diagnosanya salah. Terapinya ngawur benar, tetapi anjurannya salah. Minum herbalnya salah, obat-obatannya salah, makanan sehari-harinya salah, tidak kita amati. Ini nanti juga akan kita terapi, sembuh sebentar tapi kumat lagi. Begitu seterusnya. Akhirnya pasiennya malas sendiri. Jadi tidak akan menghasilkan terapi yang benar-benar sampai dia sembuh total. Kalau kita tahu semua ini di sini ilmunya benar, insya Allah pasien itu akan membaik dengan lebih cepat dan 100% insya Allah sembuhnya. Kalau benar semua. Termasuk ada juga nanti di 5 unsur ada ilmu tentang emosi, penyebab penyakit nanti dibagi ada 5 unsur itu masing-masingnya. Dengan melihat itu kita akan tahu pasien ini penyebabnya dari emosinya yang apa. Itu kalau tidak kita terapi dengan baik emosinya, atau kita harus stop orang itu emosi yang menyebabkan penyakitnya, walaupun kita obati dengan obat yang terbaik, ya nggak akan bisa sembuh total. Akan berkurang saja sedikit, tetapi setelah itu akan kumat lagi. Dan bahkan lebih parah kalau emosinya benar-benar tidak disentuh di sana. Jadi dia terus marah, padahal dengan marah itu darahnya naik ke atas, menimbulkan perdarahan di kepala, akhirnya stroke. Karena kita sebagai penterapi nggak ngerti tentang penyebab penyakit yang diderita pasien kita, sehingga kita membiarkan saja pasien itu dengan terpapar emosinya. Akhirnya tiba-tiba serangan stroke, padahal dia di bawah terapi kita terus-menerus. Ternyata tiba-tiba stroke karena ada yang miss di sini, yang hilang. Nanti kalau kita tahu tentang yin yang dan 5 unsur secara komplit, insya Allah kita akan lebih mengerti. Itu pun masih kadang salah-salah karena namanya ilmu, kadang yang disampaikan umpamanya 100%, kadang kita terima berapa persennya. Nah itu agar yang kita terima itu yang dari gurunya umpamanya 100% dan kita bisa menerimanya sampai 200%, bahkan 1000% kita bisa mengembangkannya, itu kita mintanya kepada Allah. Karena ilmu itu semua berasal dari Allah dan Allah akan menunjuk atau kita ini pantas enggak diberi ilmu ini.
Jadi kita harus memperbaiki diri kita, kesombongannya diturunkan sampai 0 kalau bisa, benar-benar rendah hati, seperti samudra yang dalam itu. Kalau samudranya tidak dalam, sedalam-dalamnya menjadi andap asor, seasor-asornya, ya tidak akan mendapatkan air laut sebanyak samudra itu. Enggak jadi laut, tetapi jadi gunung. Jadi tidak akan mendapat ilmu yang lebih banyak. Nah, ini untuk permulaan sebagai awalan. Kenapa toh kita itu belajar yin yang dan 5 unsur? Apa sebenarnya fungsinya? Fungsinya itu, pentingnya itu seperti apa yin yang dan 5 unsur itu, kok di mana-mana diajarkan. Itu semoga Allah memudahkan kita mengerti dan meluaskannya sebagai ilmu dan amal. Minimal harus menjadi way of life kita, karena yin yang dan 5 unsur ini sangat cocok dengan apa yang kita pelajari kalau bagi umat Islam di Al-Quran, di hadis itu hampir semuanya ada. Kalau kita membaca isi Al-Quran, hadis-hadis, sirah, atau tentang pengobatan Ibnul Qayyim, Tibun Nabawi, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, itu juga tentang dingin dan panas. Itu kan dingin itu yin, panas itu yang. Nah, itu minimal. Dan di dalam Al-Quran itu banyak sekali bahwa Allah itu menciptakan pria dan wanita, menciptakan langit dan bumi, semuanya itu berpasang-pasangan. Itulah yin yang itu pasangan.